Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, Pak Aditya, yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan OSPF routing yang akan saya buat. Dan terima kasih kepada pengunjung setia di channel YouTube saya yang telah mampir dan menyimak video saya dari awal hingga akhirnya. Oke, kita langsung menuju ke soal. Pada soal kita disajikan sebuah tabel. Nah, sebuah tabel ini adalah IP-IP yang dipasang nantinya pada router dan interface. Kemudian pada poin A kita dapat cek instruksinya, yaitu pada R1, R2, dan R3 dan pusat itu menggunakan pada siap LAN menggunakan default gateway dengan alamat tertinggi. Kemudian pada WAN antar router dari router pusat itu menggunakan alamat rendah, namun untuk router 1 dan router 2 menggunakan tertinggi. Kemudian menggunakan hostname sesuai dengan router. Lalu ada clock rate. Nanti clock rate kita isikan pada siap kabel karena kita belum mengecek router mana saja yang menggunakan kabel serial DJ. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu langsung kita menuju ke Excel untuk memetakan IP-IP-nya. Untuk alamat IP gateway atau interface G01 tadi pada LAN-nya R1, nilainya R1 LAN, kemudian karena disediakan /24, artinya subnet masknya 255, ingat ekornya adalah 0, maka jika titik belakangnya ekornya titik 0, maka kita dapat hitung 255 kurangi 0, maka IP yang bisa dipakai adalah dari 0 hingga 255, maka IP 0.0 adalah NA dan 255 adalah BA, maka IP tertinggi adalah sebelum BA, yaitu 254. Sama seperti sebelumnya, karena /62 kita ingat-ingat pada networknya juga kita tambahkan dengan subnet mask belakangnya. Kemudian pada multi access switch ini adalah router 3 router yang tengah-tengahnya ada switchnya, maka dari itu pada multi access ini harus mempunyai network yang sama, namun IP-nya harus berbeda. Maka kita isikan karena harus satu, karena networknya 0 kita bisa pakai antara 0 sampai dengan 7, namun 0 dan 7 adalah NAPA, kita pakai di antara 0 dan 7, kita pakai 1, untuk router 2 kita pakai 2, untuk router 3 kita pakai 3. Kemudian pada bagian WAN atau dari pusat kita pakai 72 atau 811, kita isikan WAN dari pusat itu menggunakan IP terkecil, karena ini adalah 30, maka point to point 30 adalah ekornya 252, maka IP yang bisa dipakai adalah 4, karena dimulainya dari 0, yang bisa dipakai otomatis hanya 0, 1, 2, dan 3, karena 0 adalah NA dan BA adalah 3, maka yang dipakai 1, 2, maka ini dipakai 1 untuk pusat, semuanya sama, karena slashnya 30 semua, tentu dengan mudahnya kita dapat tentukan. Kemudian pada WAN R1 kita pakai IP tertinggi, yaitu 2, karena ini hanya point to point atau IP-nya hanya 2, 1, dan 2. Oke, sudah kita pemetaan IP untuk interface setiap LAN gateway, pada multi router, dan pada point to point router OSPF. Langsung kita buka paket tracernya. Oke, langsung kita coba setting dari router 1, namun kita settingnya langsung dari IP awal hingga routing OSPF sampai pada interface-nya. Kita perhatikan pada soal terlebih dahulu. Pada poin B yang berhubungan dengan R1, kita mulai simak. Itu ID 100, kita pakai ID 100. Router SPF-nya 100. Kemudian RID di dalam
router SP100 dalamnya nanti kita isikan R1 333 router ID-nya. Kemudian areanya 10. Oke. Ini termasuk R1. Kemudian R2, R3. Kemudian pembaruan tidak perlu dikirim. Ini artinya adalah passive interface. Jadi pembaruan atau update dari OSPF tidak perlu dikirim, misalkan pada LAN, dan pada jaringan server, dan pada jaringan LAN cabang. Kemudian setting pada OSPF interface cost pas Ethernet dari menjadi 100, maaf, dan gigabit menjadi 10. Oke, kita perlu pahami dulu di bahan ketus ini menggunakan PPT. Nah, dari PPT ini kita tahu poinnya tuh sudah ditentukan. Jadi poin untuk fast Ethernet itu 100 Mbps dan gigabit adalah 1000 Mbps. Karena pembaginya pada defaultnya itu adalah 100, maka value yang kita dapat adalah 1. Fast Ethernet 100 Mbps dibagi 101, sedangkan 1000 Mbps dibagi 100 adalah 0,1, namun dibulatkan menjadi 1. Namun yang diminta pada soal, kita tahu yang diminta adalah pada Ethernet 100 dan pada gigabit 10. Tentu kita mudah saja kita bagikan. Jika untuk mendapatkan nilai 100, maka kita tinggal kalikan saja fast Ethernet-nya dengan 100. Maka jika fast Ethernet ini dikalikan 100, maka hasilnya adalah nilai cost bandwidth-nya yang kita deklarasikan di awal adalah 10.000. Kita coba di Excel. Jika 10.000, sini saja 10.000 dibagi 100, maka hasilnya kita mudah 100. Kemudian kita pasti patokan 10.000 yang dibagi dengan gigabit yang adalah 1000 defaultnya, maka hasilnya adalah 10. Oke, maka mudah saja kita pakai untuk default cost-nya, untuk reference value-nya kita pakai 10.000. Oke, langsung kita kembali kepada router paket tracer. Lanjutkan. Tadi setelah 7 dipakai, kemudian ini R2, 8 juga dipakai. Jadi R1 ini akan menggunakan prioritas 50 karena dia akan jadi designer route atau dalam istilah multiple routing itu disebut dengan PRT-nya. Nah, kemudian R2, ini R1 lagi. Kita coba pada ini adalah point to point, maka pada point to point routing SPF kita menggunakan hello timer dan dead timer. Oke, setelah kita tahu poin dari R1 yang akan dipakai pada settingan ini apa saja, maka langsung kita masukkan settingan pada R1. Untuk lebih mudahnya atau lebih cepatnya, nanti akan saya jelaskan satu-satu, namun saya akan kopikan pada notepad. Ini adalah deklarasi dari hostname, kemudian pada G1 tadi, yang adalah network, atau network dari LAN atau gateway yang kita sudah tentukan dari tabel tadi. G00 ini adalah pada multiple routing SPF, dan pada S00 ini adalah pada routing point to point. Kita copy. Oke, kita lihat persenannya apakah bertambah. Persenannya bertambah, langsung kita enter saja. Oke, ini IP-nya sudah ditentukan dan otomatis interface-nya akan menyala. Oke. Lalu sebelum itu kita setting dulu router SPF. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Router SPF-nya adalah ini adalah router SPF 100, yaitu pada ID-nya. ID-nya ini adalah 100, kemudian router OSPF proses ID 100, kemudian router ID-nya yang ada dalam router SPF 100 itu ada 333. Kenapa 33? Itu ditentukan dalam soal. Nantinya router ID 33 ini akan dipasang pada router ini yang pada
multiple routing ini dia akan ditentukan sebagai designer root. Oke, designer root atau di sini dibahasakan yaitu dengan Pak RT, karena dengan settingan pada poin ke 9 yaitu R1 RSPF akan prioritinya 150, yaitu pada interface G001 ini G00 maaf akan ada prioritinya 150 G00. Jadi maka selain router ID-nya besar yaitu 333 dibanding dengan R2R3, kemudian menggunakan juga API space priority yang artinya 550 itu lebih besar dibandingkan default yaitu 0 ataupun yang pada R2 yaitu hanya 75. Oke. Oke, kita langsung pastikan. Ini adalah dari router ID, router SPF tambah jadi 12%, dan pada pasif tambah jadi 14%. Lanjut, kita tentukan lagi G01 dulu. G01 itu pada LAN. Karena perintahnya pada poin ke-1, yaitu pada poin ketiga, maaf, konfigurasi SPDR1 pada interface R1. Tentunya R1 itu mempunyai 3 interface, yaitu G01, G00, dan S00. Maka kita setting yang G01 terlebih dahulu. So, kita pastikan sampai jadi 18. Sudah, kemudian kita langsung lanjut ke interface S00. Pastikan lagi. Ini artinya tadi setelah ke interface G01 untuk membuat siap interface ini pada R1 ini adalah menggunakan SPF 100 area 10. Kemudian tentu pada NTS download juga dilakukan hal yang sama. Namun di sini adalah menggunakan S00 ini adalah ke pusat ini menggunakan point to point routing SPS, maka tadi di poin ke 10 ini menggunakan hello timer dan detimer 2 kali. Oke, kita cek ya. Nilai defaultnya berapa sebelumnya? Dengan cara do sh ospf maaf interface kurang IP do show IP interface. Oke, mudah saja, kita sudah tahu router ID-nya sudah diketahui 3, kemudian jadwalnya 4. Nah, paket hello di sini adalah 10 dan date-nya adalah 40. Jika di sini diminta adalah 2 kali pada paket hello dan date timer, maka kita tentu dengan mudah kalikan dengan 2. Oke. Karena ini masih masuk pada ES000, maka langsung kita tambahkan VRP OSPF hello interval dari 10 menjadi 20. Oke, bertambah akurasinya. Kemudian IP SPF date interval 80. 20 dan 80 ini adalah detik. Nanti pada router 1 ini akan mengirim paket hello atau paket untuk menanyakan kabar tetangga yaitu R1 itu setiap 10 detik. Kemudian untuk date intervalnya jaraknya itu setiap 80 detik karena sudah kita rubah sebelumnya dari 40 jadi 80, 10 jadi 20. Kita lanjut untuk setting pada interface terakhir yaitu interface G00, yaitu pada di sini adalah multiple routing. Nah, pada multiple routing itu menggunakan API priority. Tadi yang fungsinya adalah untuk membuat router 1 ini ketika menggunakan router ID 333 yang lebih besar dari yang lain, dia adalah
DR atau designer root, atau kita sebut dengan Pak RT dengan priority pada G00, pada interface G00. Oke, sudah selesai. Lanjut kita setting pada router 2 terlebih dahulu. Ini pada cos R2 kita ubah jadi 50. Cos pada R2 ini adalah pada sini. Jadi cosnya ini ditentukan paling tinggi daripada R1 yang tidak ditentukan. Karena yang tadi yang ditentukan hanya di sini, di multiple. Kalau di R2 ini ditentukan pada jaringan serialnya. Jadi nanti jaringan serial ini ditentukan sebagai jaringan utama. Kenapa kita tentukan seperti itu? Karena nantinya jaringan paket yang lewat itu akan memilih lewat sini terlebih dahulu, lewat router 2 lalu lewat SE00 ke router pusat, karena setting IP dengan priority 50 lebih tinggi dari yang tidak diatur sama sekali. Fungsinya untuk apa? Nantinya selain untuk utama sebagai jalur utama, ini juga ditentukan untuk dapat memudahkan administrator untuk dapat memantau monitoring jaringan, paket-paket apa saja yang lewat, routing apa saja yang lewat. Kemudian juga bisa berfungsi jika nantinya router ini akan menjadi beban karena semua paket pasti akan lewat sini, diutamakan lewat sini, maka router ini akan dipastikan memiliki traffic yang besar. Kemudian router pada interface ini menggunakan sebaliknya, jadi trafiknya adalah kecil, maka kemungkinan untuk rusaknya lebih kecil, lebih lama daya tahannya. Sedangkan yang ini daya tahannya mungkin lebih cepat. Maka dari itu sengaja dibuat seperti itu juga supaya nanti rusaknya dari dua perangkat ini tidak bersamaan. Maka ketika ini bermasalah, router satu ini dengan jalur S00 ke pusat ini menjadi jalur backup. Oke. Kita langsung ke router 2 itu designer root, poinnya 25, dan pada multiple juga dia ditentukan sebagai BDR karena dari tiga ini selain dari DR yang mempunyai poin 150 tadi, pada router 2 pada jalur G0 ini di setting untuk prioritinya adalah 75 interface pada R2, maka dia ditunjuk sebagai BDR, backup design root, atau kita sebut dengan sekretarisnya Pak RT. Jadi ketika Pak RT tidak dapat menginformasikan, nanti yang menginformasikan adalah BDR-nya. Nah, mungkin yang R3 ini tidak setting, maka dia default sebagai anggota saja. Kita coba setting dari awal adalah IP terlebih dahulu. Masukkan IP. Untuk kita ingat tadi kita sudah membahas IP yang dipakai adalah 126, IP tertinggi. Kemudian pada G00 pada multiple kita pakai yang 2 karena router kedua. Kemudian pada interface SE-nya kita pakai 2 juga karena menggunakan IP tertinggi sama. Kita pasang. Oke, jaringan persamaan pun bertambah. Oke, kita langsung lanjut ke routing SPF-nya. Sama menggunakan, nah bedanya pada router kedua ini menggunakan Quad Zero dengan area 10. Nah, Quad Zero itu maksud adalah networknya itu 000. Maka pada router 2 ini menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan Quad Zero, yaitu IP-nya 000 yang memungkinkan semua IP di sini, IP di G01, di S000, dan di G00 ini juga pun termasuk dalam 00 ini. Jadi sekaligus di routing SPF pada satu baris perintah ini. Ini juga menggunakan wildcard juga. Jika ini 00, maka ininya 2525 dengan areanya 10. Oke, sesudah itu kita setting pada IP priority. Tadi IP priority untuk G00 yang dijadikan BDR atau backup atau sekretaris, kita isikan prioritinya 75 karena R1-nya itu lebih besar. Jalur R1 G00 ini menggunakan IP priority 150, maka dia sebagai RT-nya atau BDR-nya.
00. Nah, ini dia memakai sebagai jalur utama, yaitu pada SE00. Ini cost-nya dibuat 50 karena ini sebagai jalur utama. Oke, lanjut pada router 3. Hanya menggunakan routing multiple karena dia berada di atas ini. Dia tidak terkena point to point. Oke. Tekan. Oke, tidak memakai point to point karena jaringannya hanya di multiple. Oke. Poinnya juga bertambah 56. Nah, bedanya ini menggunakan wildcard. Nah, wildcard ini harus memasangkan semua network pada router OSPF dan menggunakan subnet mask ini adalah sebaliknya dari subnet mask yang ditentukan. Oke, pesanan eksplisit bertambah. Sudah R3 selesai, kita langsung membahas pada router pusat. Pada router pusat ini, interface terlebih dahulu dan sampai hostnet. Oke, kita sudah setting pada setiap interface dan kita sudah tadi di on kan, ini belum di on maka masih merah. Jika sudah keduanya di on kan maka menjadi hijau atau menyala 1A. Kita sudah setting dengan clock rate-nya, namun pada S011 tidak melakukan clock rate karena dia tidak menggunakan serial DCE. Dapat kita cek juga ketika kita memasukkan clock rate, maka dia tidak akan. Kita coba dulu. Oke. S satu, coba lagi. Lalu kita coba masukkan clock rate. Nah, this comment tidak dapat di apply, tidak dapat disesuaikan karena dia tidak menggunakan Ethernet DCE. Oke, lanjut pada settingan berikutnya. Namun sebelumnya kita routing SPF terlebih dahulu dengan menggunakan wildcard. Wildcard itu yaitu menggunakan IP subnet masknya yang dibalik. Maaf, ini menggunakan network. Maka semuanya 252, maka semua wildcardnya adalah 0003 dengan area 10. Kemudian di passive interface kan yang ke jaringan internet karena dia tidak perlu menerima tabel routing atau update routing karena yang perlu update routing adalah yang berhubungan dengan OSPF. Nah, default originate ini untuk setelah kita merouting ini kita akan membagikan langsung settingan routing ke semuanya, jadi tidak perlu routing satu-satu ke dalam internet atau ISP. Kan? Exit. Oke, sudah kita setting dan pesannya pun bertambah 94. Kemudian kita menggunakan IP root dan hello interface. Nah, IP root ini dipakai pada poin ke 12 dan 13. Yang poin ke 14 tadi menggunakan default originate ini. Bagikan settingan routing dari SPF ke semua. Maaf, bukan SPF, dari ISP ke semua. Kemudian static root dari router pusat ke SP, kemudian dari router pusat ke cabang. Jadi ini adalah dari router pusat menggunakan 00 karena untuk mencakup semua IP yang ada di sini. Jadi dari cabang, IP LAN dari R1, R2, R3 akan dicakup semuanya dengan IP 000 dan 1100, artinya semua IP itu dikenalkan kepada internet yaitu 010, maka semuanya dapat terkoneksi dengan internet. Kemudian untuk pusat kepada cabang itu menggunakan IP root 10.10.0. Kita coba.
rasakan di sini. Oke, ditambahkan. Lalu routingan juga akan bertambah menjadi 97. Lalu tentu kita setting yang terakhir adalah setelah kita pastikan mereka saling merouting dari router pusat ini ke cabang sudah di routing dengan statik dan router SP dengan statik dipakai dengan parameter network mas dan interface keluar, maka kita tinggal setting kembali ke poin 11 yaitu mengembalikan hello timer dan dead timer. Oke, kita dapat cek. Oke. Lalu kita cek pada komplexnya dan sudah 100. Ketika sudah di routing, kita dapat tahu jalur-jalur yang akan dipakai. Caranya dengan menggunakan simulation ping dari yang sudah kita dibuatkan pada soal. Simulation, kemudian ini kita keluarkan dulu supaya tidak menutupi. Kita lebih cepatkan supaya persingkat waktu. Oke, pelan-pelan berjalan. Oke, ini akan masuk ke PC1 dan akan kembali. Ini menggunakan PC2 akan kembali. Nah, ini kenapa tidak lewat sini? Karena kita sudah men-setting pada bagian interface S00 dari router 2 ke router pusat ini adalah sebagai priority atau sebagai yang utama. Jadi jalur ini akan digunakan sebagai yang utama, akan masuk ke server 0 dan akan kembali. Begitupun juga pula untuk dari PC0 ke PC3 ini tidak langsung lewat SN00 langsung ke server karena ini tidak setting sebagai jaringan utama atau default. Jadi dia tetap harus lewat router 2 dan menggunakan jalur utama yaitu jalur S00 dari router 2 ke router pusat dan kemudian ke cabang PC3 lalu baru kembali lagi lewat router pusat ke router 1 S00. Kemudian pada kolom ini tertera successful atau sudah berhasil. Jadi mohon maaf apabila kesalahan kata maupun tindakan saya ucapkan terima kasih.